Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Fauzia dengan NIM D1A1200083. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen penyuluhan pembangunan pertanian dengan judul konsep dan filosofi penyuluhan. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluan yang berisi latar belakang. Penyuluhan merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan pertanian yang berfungsi sebagai sarana pendidikan non-formal bagi petani dan masyarakat pedesaan. Melalui kegiatan penyuluhan, informasi, inovasi, serta teknologi pertanian dapat disebarluaskan kepada petani untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha tani. Keberadaan penyuluhan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengambil keputusan secara mandiri. Peran tersebut menjadikan penyuluhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan pertanian berkelanjutan. Efektivitas penyuluhan sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antar penyuluhan petani dalam proses pembelajaran yang berlangsung di lapangan. Selanjutnya kita masuk pada tugas penyuluh. Yang pertama, penyuluh harus bisa menjelaskan pengertian dan konsep dasar penyuluhan. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan fungsi penyuluhan dalam pembangunan masyarakat. Yang ketiga, menguraikan filosofi yang mendasari pelaksanaan penyuluhan. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan prinsip yang menjadi landasan kegiatan penyuluhan. Selanjutnya kita masuk pada pengertian dan konsep penyuluhan. Penyuluhan merupakan suatu proses pendidikan non-formal yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok dalam memahami, mengadopsi, dan menerapkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam sektor pertanian, penyuluhan berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi dari berbagai sumber kepada petani sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan masyarakat. Penyuluhan tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga mendorong terjadinya perubahan perilaku dan yang berkelanjutan melalui proses pembelajaran yang partisipatif. Selanjutnya, tujuan dan fungsi penyuluhan itu filosofi penyuluhan. Sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan tidak dapat dipisahkan dari beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan penyuluhan secara efektif. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai dasar dalam merancang pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penerapan prinsip yang tepat akan membantu penyuluhan menciptakan proses pembelajaran yang partisipatif, berkelanjutan, dan mampu menghasilkan perubahan perilaku yang diharapkan. Berdasarkan pembahasan, penyuluhan merupakan proses pendidikan non-formal yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Konsep penyuluhan menerapkan peran petani sebagai subjek pembangunan, sedangkan filosofi penyuluhan berlandaskan pada nilai partisipatif, kemandirian, dan penghargaan terhadap potensi lokal. Penerapan konsep dan filosofi tersebut dalam praktik lapangan dilakukan melalui pendekatan komunikatif, partisipatif, dan adaptif terhadap pembangunan teknologi, sehingga penyuluh mampu mendukung peningkatan kesejahteraan serta pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.